Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat pagi, selamat kita berkumpul kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita boleh kembali bertemu dalam keadaan sehat dan kuat. Itu semua adalah salah satu kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Oleh karena itu, mari sama-sama kita akan masuk ke dalam gerbangnya dengan hati bersyukur. Kita akan masuk ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Mari yang ada di tempat ini, yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah ini secara online, kita bersama-sama kita akan tinggikan Dia, tinggikan Allah kita. Amin. Haleluya. Memasuki gerbangnya, memasuki dalamnya dengan hati bersyukur, alamatnya dengan pujian. Datangku hari ini, harinya Tuhan.
Sehingga hari ini kami boleh ada di tempat ini. Dan kami yakin semua ini karena kebaikan Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, pagi hari ini kami mau meninggikan Engkau. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, nama-Mu yang ajaib dan berkuasa itu akan memberkati setiap kami pagi hari ini. Akan memberikan kelepasan kepada kami, memberikan penghiburan kepada setiap kami, memberikan kesembuhan bagi setiap kami yang sakit. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami mau melakukan bagian kami. Kami mau menggunakan tangan kami, mulut kami, tubuh kami sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Dan kami memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Setiap kita yang mengasihi Tuhan, mari katakan bersama-sama, amin. Saudara duduk, berikan tepuk tangan yang salah-salah bagi Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu. Yang setuju dengan saya bahwa Tuhan Yesus baik, boleh katakan amin. Amin. Boleh lebih keras lagi, katakan amin. Amin. Luar biasa. Oleh karena itu mari kita akan terus bersuka cita. Hati kita penuh dengan ucapan syukur. Kita akan bersorak memuji Dia, karena hanya Dialah sukacitaku.
sungguh baik. Sungguh nama-Mu indah Tuhan. Kami mau mencintai Engkau selalu, sama seperti Tuhan sudah mencintai kita. Mari kita kasihi Dia, kita cintai Dia dengan segenap hati kita. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu
mau memuji-Mu. Haleluya. Menyembah-Mu kami selalu. Haleluya. Semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak. Semua pujian kami, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak. Segala pujian, haleluya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Yesus, terima kasih. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau saja yang layak disembah. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, Bapa yang mulia, yang kami agungkan dan kami puji. Bagi-Mu segala hormat dan kemuliaan pada pagi hari ini Tuhan. Karena kami tahu Engkau yang bertata di atas segala pujian dan penyembahan kami. Dan kasih-Mu, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu tidak akan pernah berkesudahan dan terbatas dalam hidup kami. Kami bersyukur dan bangga punya Yesus, punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Pagi hari ini Tuhan, kami siapkan hidup kami, hati, pikiran kami, seluruh kehidupan kami pagi hari ini ya Tuhan. Kami mau mendengarkan Engkau berbicara kepada kami. Kami mau mendengarkan isi hati Tuhan. Kami rindu hidup kami diubahkan. Kami rindu hidup kami dilawat, dipulihkan, diberikan kemenangan yang baru lewat kebenaran firman Tuhan. Dan melalui hamba-Mu Pastor Andri berikan pengurapan yang khusus yang baru daripada Tuhan. Sehingga setiap kebenaran-Mu yang disampaikan Tuhan menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami mau dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yang siap dengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara sekalian. Dan bagi saudara yang saat ini sedang mengikuti live streaming juga saya ucapkan selamat pagi dan selamat menikmati akan kasih kemurahan Tuhan pada hari ini. Menikmati berkat firman Tuhan pada hari ini. Dan biarlah semua ini boleh sungguh-sungguh menjadi satu hal yang nyata dalam kehidupan kita. Kita mendapatkan berkat yang datangnya dari Tuhan. Kalau kita berbicara tentang akhir zaman, maka kita bisa mempelajari akhir zaman dengan sangat rinci seperti yang saya sudah lakukan dari sejak tahun 1996, di mana materi akhir zaman sudah dikupas dan sampai hari ini belum selesai. Jadi masih dilanjutkan lagi. Tapi kita juga bisa bicara tentang akhir zaman secara ringkas seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita bisa membahas tentang akhir zaman secara ringkas dengan tujuan supaya kita juga mempersiapkan diri kita sebagai jemaat Tuhan yang ada tinggal hidup di dalam akhir zaman ini. Mari kita buka Matius 24. Matius 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Matius 24 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya
kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Apa yang dipertanyakan oleh para murid ini adalah satu hal yang sangat-sangat penting. Karena mereka tahu bahwa apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah kebenaran. Dan perlu kita ketahui, pengajaran tentang akhir zaman tidak untuk orang pada umumnya, tidak untuk orang banyak. Tuhan Yesus mengajar tentang akhir zaman hanya di depan para murid, di dalam kelompok murid-murid ini. Dan pertanyaan para murid ini begitu jelas. Dan dikatakan di sana sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah, lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Murid-muridnya mengagumi bangunan bait Allah yang saat itu hasil pemugaran Raja Herodes. Kita tahu bahwa bait Allah ini lokasinya berada di Bukit Moria, yaitu yang dikenal dengan Bukit Bait Allah. Di dalam bahasa Ibraninya bait Allah ini disebut sebagai Beit Hamikdash. Dan ini adalah tempat di mana orang-orang Yahudi beribadah pada saat mereka sudah tidak beribadah atau beralih dari tabernakel. Bukit Moria ini adalah tempat di mana Abraham hampir saja mengorbankan anaknya Ishak. Dan bait Allah selesai dibangun Salomo kurang lebih tahun 957 sebelum Masehi. Dan dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar kedua dari Babilonia pada tahun 587 sebelum Masehi. Pada saat itu rajanya di Israel adalah Yoyakim. Dan tahun 559 sebelum Masehi Raja Kores dari Persia mulai menata kembali Yerusalem dan juga menata kembali bait Allah yang direstorasi, diperbaiki selesai tahun 515 sebelum Masehi. Tapi tahun 20 sebelum Masehi bait Allah itu dibangun kembali oleh Raja Herodes. Raja Herodes Agung ini adalah raja orang Yahudi. Saudara masih ingat bagaimana Herodes menjadi panik ketika diketahui ada raja orang Yahudi yang lahir di sana dan didatangi oleh orang Majus. Saat itu Herodes Agung ini yang membangun kembali bait Allah tahun 20 sebelum Masehi, menghasilkan bait Allah yang sangat megah, sangat anggun. Tetapi dikatakan di sini pada ayat 2, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan." Bait Allah yang luar biasa, gemilangnya itu luar biasa, kekokohannya itu akan diruntuhkan. Itu kata Tuhan Yesus. Itu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Sehingga para murid itu bertanya, ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun. Nah, Bukit Zaitun ini bukit yang penting. Ini berada di posisinya di sebelah timur Yerusalem. Seberang-seberangan dengan Yerusalem. Ada lembah yang memisahkannya. Dan di sana ada Bukit Zaitun, tempat Tuhan Yesus nanti naik ke surga dan tempat Tuhan Yesus nanti kembali ke dunia ini menapakkan kakinya di Bukit Zaitun. Datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. So, perhatikan di sini. Bercakap-cakap sendirian. Berarti apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini tidak disampaikan kepada orang banyak, tapi disampaikan hanya kepada para murid. Ini adalah pengajaran yang sangat eksklusif. Bukan untuk orang banyak, tapi untuk para murid. Mereka yang sudah menjadi murid Tuhan Yesus. Dan kalau pagi hari ini saudara boleh mendengarkan uraian tentang pengajaran Yesus tentang akhir zaman, berarti saudara adalah para murid Tuhan Yesus. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami," ini yang pertama, "bila manakah itu akan terjadi?" Maksudnya bila manakah ayat 2 tadi akan terjadi? Bila manakah bait Allah itu akan dihancurkan? Tuhan Yesus memang tidak memberikan perincian. Tapi tahun 70 Masehi, Kaisar Titus
menghancurkan Yerusalem. Kaisar Titus dari Romawi menghancurkan Yerusalem, termasuk menghancurkan bait Allah. Sisa barang-barang berharga dari bait Allah yang semuanya dibuat dari emas itu dirampas dan dibawa pulang ke Roma untuk membangun bangunan terkenal sekali di sana, yaitu Kolosium. Kolosium itu tidak dibangun dari emas, dari batu-batu, tapi ada biaya-biaya pembangunan yang semuanya dari barang-barang berharga bait Allah Herodes, bait Allah yang di Yerusalem, untuk membangun Kolosium di Roma. Pada saat itu, ini tambahan aja informasi buat saudara, tabut perjanjian sudah tidak ada. Jadi pada saat Herodes memperbaiki bait Allah, di dalam ruang Maha Kudus yang harusnya ada tabut perjanjian, di situ tidak ada tabut perjanjian. Tabut perjanjian sudah hilang dan tidak tahu kemana. Dan sampai pada hari ini menjadi satu hal yang misteri dan orang masih mencari di mana tabut perjanjian disembunyikan. Ada orang-orang yang berspekulasi mengatakan bahwa tabut perjanjian disimpan di sebuah ruang bawah tanah di bawah bait Allah. Dan saat ini bait Allah yang sudah tidak ada itu, di atasnya dibangun Masjid Al-Aqsa dan Kubah Syakrah tahun 691 Masehi. Bangun masjid di situ berarti ada, kalau benar ini, ada ruangan di bawah tanah di sana yang menyimpan tabut perjanjian, dan itu akan dicari oleh bangsa Israel yang sampai pada hari ini akan mendirikan bait Allah yang ketiga. Itu merupakan gambaran tentang akhir zaman. Dan bait Allah yang ketiga ini menurut apa yang kita pelajari pada kitab Wahyu dan yang lain, bahwa bait Allah ini akan dibangun bersama-sama dengan sang antikristus. Ketika sang antikristus menyatakan dirinya, maka sang antikristus akan membantu orang-orang Yahudi untuk membangun bait Allah. Berapa lama? 3,5 tahun. Dan ketika bait Allah itu sudah selesai, maka sang antikristus akan duduk di bait Allah dan menyatakan diri sebagai Allah. Disitulah baru orang Yahudi sadar bahwa mereka sudah dimanfaatkan dan ditipu oleh sang antikristus. Tapi itu belum terjadi. Jadi ini masih ada bagian yang masih kita tunggu, bahwa bait Allah ketiga akan dibangun kembali. Kalau bait Allah dibangun kembali tepat di bukit bait Allah, di Bukit Moria, berarti Masjid Al-Aqsa dan Kubah Syakrah ini pasti harus dihancurkan. Dan saudara bisa bayangkan itu akan terjadi keributan yang luar biasa. Keributan yang luar biasa karena Masjid Al-Aqsa ini adalah tempat suci orang-orang Muslim yang kedua setelah Ka'bah. Jadi saudara bisa bayangkan apa yang akan terjadi di sana. Tuhan Yesus tidak memerinci jawaban itu ketika para murid bertanya. Katakanlah kepada kami, pertama adalah bila manakah itu akan terjadi. Tapi yang kedua dan ketiga Tuhan Yesus menunjukkan dan menjawab. Yang kedua adalah pertanyaannya, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Para murid bertanya tentang kapan bait Allah akan dihancurkan. Dan pertanyaan para murid itu sudah tidak perlu kita bahas lagi karena bait Allah sudah dihancurkan tahun 70 Masehi oleh jenderal atau Kaisar Titus. Dan sekarang menyisakan tembok barat dari bait Allah, tempat orang-orang Yahudi berdoa. Kalau saudara pergi ke Yerusalem, saudara akan menemukan, melihat tembok barat, dan di sana orang Yahudi berdoa. Saya ngomong gini seolah-olah saya sudah pernah ke sana, belum pernah saya, dan tidak ingin ke sana. Saya lihat dari semua, banyak sekali video dan segala macam sudah banyak ya, jadi kita sudah bisa tahu. Tapi pertanyaan yang kedua adalah tanda kedatangan Kristus. Dan yang ketiga adalah tanda kesudahan dunia. Ada 4 hal besar yang akan terjadi menjelang kesudahan dunia. Ini pertanyaan final dari para murid adalah tanda kesudahan dunia. Karena para murid tahu ketika Tuhan Yesus Kristus nanti datang kembali, dunia belum berakhir. Dunia masih berlangsung. Masih ada pemerintahan 1000 tahun. Tapi pertanyaan terakhir, pertanyaan pamungkas dari para murid ini adalah tanda kesudahan dunia. Dan Tuhan Yesus menjawab. Ada 4 hal besar yang akan terjadi menjelang kesudahan dunia. Apa saja keempat hal besar itu?
pagi hari ini akan kita perhatikan. Pertama adalah Matius 24 ayat 4 dan 5. Matius 24 ayat 4 dan 5. Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang." Tuhan Yesus memberitahukan keempat hal besar sebagai tanda kesudahan dunia ini adalah supaya gereja Tuhan waspada, berhati-hati. Pertama adalah ada gelombang penyesatan, ada gelombang kebohongan, ada gelombang ketidakbenaran, ada gelombang pemurtatan. Saya sudah pernah berkali-kali katakan kepada saudara sekalian, pada kita sekalian, hati-hati. Saat ini adalah saat seleksi. Gereja Tuhan sedang diseleksi saat ini. Dengan diperhadapkan dengan COVID-19, gereja Tuhan diseleksi. Dengan diperhadapkan dengan masalah perekonomian yang saat ini sedang berat berjalannya, gereja Tuhan juga diseleksi. Adakah gereja Tuhan itu bertahan dalam kebenaran firman Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan, atau mundur dan hidupnya tidak karu-karuan karena tidak sesuai dengan firman Tuhan? Resiko ada, tapi kita harus berani menghadapi resiko. Sebab tujuan kita bukan hidup di dunia, tujuan kita adalah hidup di dalam surga. Apa gunanya Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib dan kita menerima penebusan kalau kita pada akhirnya akan terhilang? Rasul Paulus mengatakan, jangan sampai setelah saya mengabarkan Injil, saya sendiri ditolak. Kata Rasul Paulus. Itu Rasul Paulus loh. Itu seorang rasul yang besar, doktor teologi dia. Mengatakan seperti itu. Apalagi kita yang orang biasa-biasa saja. Hati-hati. Jadi ada gelombang penyesatan, kebohongan, ketidakbenaran, pemurtatan yang luar biasa. Dikatakan tadi pada ayat 4. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Orang yang sudah tersesat, kalau disesatkan lagi, paling-paling dia pindah kesesatan. Jadi dia sesat di satu tempat, lalu disesatkan lagi, pindah kesesatan di tempat lain. Kalau saudara pergi ke sebuah kompleks perumahan yang rumit, ruwet, dan luas, nanya alamat teman saudara di sana, tukang warung di situ memberi informasi yang salah pada saudara. Saudara tersesat di dalam, blas, nggak bisa keluar. Mau lanjut nggak bisa, keluar nggak bisa. Mau nanya siapa, nggak ada orang. Lalu tiba-tiba ada orang tukang jualan yang lewat. Saudara tanya lagi sama orang itu, di mana ya? Kasih tahu, tapi juga informasinya salah. Saudara tersesat di blok lain. Tadi tersesat di blok A, sekarang tersesat di blok B. Orang sudah sesat mah, ya tersesat lagi nggak masalah. Tapi yang menjadi masalah ketika saudara sudah berada pada arah yang benar. Saudara sedang menuju ke rumah teman saudara di kompleks perumahan itu. Arahnya sudah benar. Saudara sudah menjalankan arah yang benar. Tiba-tiba saudara dikasih tahu, jangan percaya sama Google Map. Belok sini saja, kata tukang warung. Akhirnya saudara tersesat. Dan itu merupakan hal yang sangat merugikan. Karena saudara sudah benar kok tersesat. Kita sudah benar nih jalan menuju surga melalui Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus katakan, hati-hati akan banyak penyesatan. Dan kalau zaman dulu mengarahkan orang secara salah, ini sulit. Sebab apa? Orang tadi, misalnya saya mau menyesatkan orang-orang gitu. Saya menyesatkan orang-orang, harus saya datangi orang-orang itu. Saya mau menyesatkan orang-orang di Bandung, maka saya datang ke Bandung. Bandung juga luas, saya menyesatkan orang-orang di daerah Kiara Condong. Nanti saya sesatkan orang-orang di daerah tempat yang lain, kan gitu. Saya harus datang. Tapi kita akan mengerti sekarang, teknologi sudah begitu maju. Menyesatkan cukup pakai ibu jari saja. Kita ketik-ketik perkataan-perkataan yang hoax, dan itu kita sampaikan, sebarkan. Fred
teman-teman kita itu punya grup kan. Grup ini langsung nyebarkan di grupnya masing-masing. Serut, grup yang satu lagi, serut. Semua tersebar dengan cepat dan saya tetap duduk di kursi saya sambil mencet-mencet pakai ya ibu jari saya di handphone saya dan mengirimkan berita-berita sesat. Saya mengirimkan pengajaran-pengajaran yang tidak benar, tidak sesuai firman Tuhan. Itu sebabnya saudara perlu berhati-hati. Waspadalah, dikatakan di sini. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab kamu bukan orang tersesat. Kamu harus berhati-hati. Pengajaran-pengajaran yang salah ditambah dengan saat ini ada sikap-sikap gereja yang salah di dalam mengantisipasi situasi yang ada tahun 2020 dan 2021 alias situasi COVID ini. Ini menambah akan atmosfer penyesatan itu semakin didukung, semakin ditunjang. Karena apa? Saya bertanya kepada orang yang biasa beribadah di gereja besar. Gerejamu sudah mulai belum? Belum. Gimana kalau sementara gerejamu belum mulai ikut ibadah di sini? Tidak, saya nanti nunggu gereja saya saja. Saya bilang, kalau kamu nunggu terlalu lama, kamu akan merasakan nyaman untuk tidak beribadah. Kamu akan merasakan mager, malas gerak lagi dan ingin ibadah itu sambil selonjoran di ranjang. Karena lewat live streaming ataupun online. Hati-hati loh. Kenapa gereja besar belum memulai ibadah? Karena memang sulit. Mereka banyak jemaatnya, susah diaturnya. Dan menimbulkan kekhawatiran, ketakutan pada lingkungan. Awal mulanya COVID menyebar di Bandung, itu dari gereja yang bukan gereja kecil. Dan bukan salah gereja itu juga. Karena apa? Karena ini memang virus. Mau gimana lagi? Tapi karena mereka banyak orangnya. Jadi saya katakan sementara kamu nunggu, kamu gak usah pindah gereja. Nanti kalau gerejamu sudah mulai aktif kembali, silahkan kembali. Sekarang mumpung belum aktif, pergilah ke gereja-gereja yang sudah mulai mengadakan ibadah yang on-site, yang tidak lagi online. Di kita ini komplit nih. Di tempat ada, on-site ada, online ada, live streaming ada. Komplit, mau pilih yang mana? Tinggal pilih gitu kan. Tapi saran saya, ikuti ibadah yang on-site. Kalau tidak, kesulitan itu terjadi. Coba aja saudara yang ikut menara-menara doa dan saudara ikut menara doa lewat Zoom. Rasakan coba, rasanya doa melalui Zoom. Sangat berat, sangat tidak enak dibandingkan dengan doa kalau kita ketemu. Doa lewat Zoom misalnya 100 orang, sebutlah gitu. Doa pertemuan 3 orang, jauh lebih enak doa pertemuan 3 orang. Kita bisa betul-betul merasakan kesatuannya dan kita bisa betul-betul merasakan kehadirannya. Ya sekarang bagaimana? Situasi nggak memungkinkan. Udah bagus bisa lewat Zoom, betul. Bagus lewat Zoom. Tapi hati-hati loh, hati-hati. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini benar. Kita jangan sampai disesatkan secara nyata, secara sungguh-sungguh, secara langsung, maupun disesatkan secara tidak langsung, alias dinina bobokkan. Ya, tahu lagu Nina Bobok? Siapa yang menciptakan? Enggak tahu ya saya juga. Ya. Tapi ini adalah satu gelombang. Gelombang ini akan menjadi gelombang yang besar. Tuhan Yesus katakan begini, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ada orang-orang yang mungkin tidak mengatakan bahwa akulah Mesias secara eksplisit, tapi di dalam perilakunya, dalam tingkah lakunya, dia menunjuk dirinya sebagai sang juru selamat. Yang bisa menyelamatkan dunia ini dari virus corona. Yang bisa menyelamatkan dunia ini dari gejolak ekonomi yang lagi parah. Untung ada dia. Ya. Sehingga dunia diselamatkan. Dia mau jadi juru selamat. Dia bukan menghantar orang-orang ini untuk datang kepada Tuhan Yesus, juru selamat yang sebenarnya.
tapi menghantar kepada kekuatan-kekuatan lain. Hati-hati, orang yang bergantung pada manusia, bergantung kepada kekuatan lain, bergantung kepada dirinya sendiri, orang itu akan hancur. Jadi saat ini, jangan sampai situasi yang ada ini membuat kita salah berpikir. Sebagian ada yang, ya saya tidak perlu sebutkan, sebagian ada yang berpikir bahwa COVID ini tidak ada. Akibatnya apa? Mereka tertular COVID. Setelah mereka tertular COVID, engap nafasnya, susah nafasnya, demam dan sebagainya. Baru mereka sadar, aduh ya benar ada ya sengsara, nyaris-nyaris mati. Kalau pendetanya seperti itu, jemaatnya juga tidak terlalu berbeda banyak. Jemaatnya juga tidak boleh percaya bahwa ada COVID. Saya beritahukan kepada saudara sekalian, pada kita semua, virus corona itu betul-betul ada dan betul-betul mengerikan. Tapi kita harus hadapinya dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kita. Bagaimana cara Tuhan itu? Kita belajar firman Tuhan. Jangan pernah mau menyerah dan jangan pernah takut. Ada orang-orang yang sungguh-sungguh Kristen, sungguh-sungguh luar biasa, tapi paranoid luar biasa. Takutnya luar biasa. Hati-hati, orang itu akan binasa bukan karena COVID. Orang itu binasa karena paranoid. Sehingga takutnya luar biasa. Sampai saya pernah godain satu teman saya yang begitu paranoid, saya bilang, kamu kalau telepon sama orang COVID lewat WA atau lewat telepon bicara, hati-hati loh, virus itu bisa nyebrang melalui HP kamu. Percaya dia. Masa Yandria, masa gitu? Ya enggak lah. Virus nyebrang lewat handphone itu gimana ceritanya? Hati-hati, kamu udah terima WA dari orang yang kena COVID, itu COVID bisa kena ke kamu. Benar-benar paranoid. Orang yang paranoid sudah nggak bisa mikir lagi. Pokoknya takut aja, semua serba takut. Orang Kristen apa yang takut seperti itu? Ini suara saya habis nih, karena saya banyak ngomelin banyak orang. Terus terang aja beberapa waktu ini saya tuh banyak ngomelin banyak orang. Terus saya sadar sendiri, ini saya kok lagi nasehatin atau lagi marah ya? Gitu ya. Tapi hati saya nggak ada marah sama sekali, cuma ya gitu, bengok-bengok, apa cerit-cerit gitu ya. Ini adalah satu hal yang perlu kita perhatikan. Hati-hati. Gelombang penyesatan, gelombang kebohongan. Sekarang itu begitu banyak informasi yang hoax. Kenapa? Karena sekarang zamannya mudah memberi informasi. Betul nggak? Kalau zaman dulu ngasih informasi penting saja, zaman dulu sekali nih ya, mesti pakai telegram. Tok, baru di sana nyampe. Oh, besok papa mau datang. Dari telegram panjang tak tok tadi, cuma besok papa mau datang. Kok sekarang mudah sekali. Saudara makan mie saja, foto kirim ke semua orang. Semua teman saudara tahu bahwa saudara lagi makan mie di tempat yang istimewa itu. Terus mereka tanya, di mana ini? Saudara share lokasi, istilah share lokasi. Saya juga baru belajar kemarin gimana caranya share lokasi. Ketika tukang ledeng yang mau bikin betul di rumah saya nanya, Pak Andri rumahnya sebelah mana? Tolong di share log. Ini tukang ledeng ngerti share log segala macam. Saya nggak ngerti share log. Waduh, saya kurang pinter. Saya belajar dulu dari anak saya. Gimana sih caranya share log? Dikasih tahu sama dia. Oh, ngerti sekarang. Gampang banget sekarang itu. Sekarang itu informasi begitu banyak, tapi informasi yang begitu banyak itu, hati-hati, tidak semuanya benar. Pengajaran-pengajaran tidak semuanya benar. Gak usah soal itu. Soal sinetron aja. Nih sinetron nih ya. Ini sinetronnya belum selesai. Tapi bisa dikeluarkan berita gini loh. Nanti akan begini-begini. Oleh orang siapa saya baca, saya lihat itu. Siapa? Orang oh ya penonton mungkin. Nanti saya yakin gak akan begitu. Oh dia gak ngerti ceritanya kok. Dia penonton kayak saya juga bisa bikin lanjutan cerita ini versi saya sendiri. Terus dibagikan nanti bakal begini. Nanti pasti
Andin dan Aldebaran itu akan kembali utuh. Kan gimana sih ini sudah mendahului gitu loh. Mendahului pemainnya sendiri belum tahu bakal apa. Itu hoax luar biasa loh. Orang saat ini mudah menghasilkan hoax. Kalau dulu sulit, dan sekarang ini gelombang. Ya kalau hoax biasa sih lucu ya. Tapi kalau hoaxnya itu adalah menyesatkan. Menyesatkan sehingga saudara yang tadinya beriman pada Tuhan Yesus dengan benar, goyah sekarang iman saudara. Benar enggak ya? Pengertian saya benar enggak ya? Orang kembali membahas lagi, tapi ya enggak apa-apa lah. Saya sebagai gembala akan jelaskan lagi. Jelaskan lagi siapa itu Allah Bapa, siapa itu Allah Anak, dan siapa itu Allah Roh Kudus. Dan bagaimana keselamatan kita terima, dan bagaimana kita bisa kehilangan keselamatan, dan sebagainya saya akan jelaskan. Dan saya tidak akan pernah bosan-bosannya menjelaskan. Supaya apa? Supaya tidak terhilang. Saya bertanya pada saudara, saat Adam dan Hawa di Taman Eden, ada berapa banyak penyesatan? Ada berapa kali kebohongan? Ada berapa kali ketidakbenaran ketika Adam dan Hawa di Taman Eden? Berapa banyak? 1. Coba 1 kali penyesatan. Cuma 1 kali kebohongan. Cuma 1 kali ketidakbenaran. Iblis di dalam wujud ular menipu Hawa. Dan Hawa mengajak suaminya untuk masuk dalam tipuan iblis itu. Tapi di akhir zaman saya beritahu pada saudara, penyesatan, kebohongan, ketidakbenaran itu menjadi sangat banyak. Bayangkan saja, Adam dan Hawa, manusia pertama, diciptakan serupa dengan gambar Allah. Itu bisa tertipu oleh 1 tembakan tipuan dari iblis. 1. Bayangkan kita, cucu-cucu cicitnya Adam dan Hawa. Sudah keturunan kesekian. Panah penyesatan, panah kebohongan, panah ketidakbenaran yang ditembakkan kepada kita. Banyak. Saudara mau nangis, dak, ada 1 yang kena. Dak, 1 yang kena. Luar biasa ngerinya. Sangat banyak. Perhatikan 2 Yohanes ayat 7 dan sampai dengan ayat 9. Surat Yohanes kedua ayat 7 sampai dengan ayat 9. Saudara beri tanda dulu ya. Matius 24. Saya minum dulu. 2 Yohanes 1 ayat 7 sampai dengan 9. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Perhatikan di sana pada surat Yohanes kedua ayat 7 sampai dengan ayat 9 mengatakan di sana, sebab banyak penyesat telah muncul. Ini di zaman Yohanes loh. 2000 tahun yang lalu kurang lebih. Apalagi di zaman kita. Yohanes akan menulis gini, sebab banyak sekali penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia termasuk ke Indonesia, termasuk menjadi tetangga rumahmu yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Jadi bunyinya seolah-olah Yesus Kristus adalah Allah. Titik. Ini tuh sesat kalau dikatakan Yesus Kristus adalah Allah. Titik. Itu sesat. Termasuk kembali sebaliknya, Yesus Kristus adalah manusia, titik, itu sesat. Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Di dalam diri Yesus Kristus ada kepenuhan Allah sepenuhnya. Tapi ketika Yesus Kristus naik ke atas kayu salib, dia mengosongkan dirinya dari semua kepenuhan Allah. Dia disalib sebagai manusia, itu betul.
Jadi penyesatan ini mirip-mirip dengan aslinya, sedikit kelihatan tipis gitu. Beti-beti gitu lah, beda tipis. Terhadap apa? Terhadap aslinya. Sama seperti uang palsu. Uang palsu kan nggak seperti uang monopoli kan ya. Kalau uang palsu seperti uang monopoli, saudara tahu ini uang palsu. Coba saudara punya toko, orang ngasih uang, kembaliannya saudara kasih kembalian uang monopoli, saudara dimaki-maki sama orang itu. Tapi kalau saudara kasih uang palsu, dia besok lusa baru sadar. Jangan kasih uang palsu. Disuruh sama Pak Andri katanya ngasih uang palsu. Saya yang salah jadinya. Jangan. Tapi di sini kita lihat, waspadalah kata ayat 8, supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Ayat ini saja banyak aliran yang mencoba untuk memberikan pengertian yang berbeda. Perhatikan sekali lagi ayat 8. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu. Berarti apa? Bisa hilang. Yang sudah dikerjakan oleh Rasul Yohanes dan teman-temannya ini mengabarkan Injil pada seseorang, itu bisa hilang. Artinya orang itu bisa kehilangan keselamatan. Kalau saudara bicara sama orang-orang dalam aliran tertentu di Kristen ini, maka mereka tidak percaya bahwa kita bisa kehilangan keselamatan. Dianggapnya orang Pentakosta itu terlalu berlebihan. Loh, kita enggak berlebihan, kita kembali ke Alkitab. Bahwa bisa kehilangan loh, waspadalah. Jadi jelas di sini, Tuhan Yesus ingin mengingatkan kepada kita, hati-hati loh. Banyak perkara yang saat ini terjadi di akhir zaman, yang menjadi sangat berbahaya bagi kita. Setiap orang yang dikatakan di sini pada ayat 9, setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun anak. Ajaran Kristus itu yang seperti apa? Banyak gereja Tuhan tidak mengajarkan ke jemaatnya tentang ajaran Kristus yang benar, yang alkitabiah seperti apa. Ajaran Kristus itu diselewengkan. Lalu mereka membenturkan antara Kristus dengan Paulus. Seolah Paulus itu tidak memberikan pengajaran tentang Kristus. Berbeda ajaran Paulus dengan ajaran Kristus. Itu sesat mereka. Rasul Paulus itu adalah rasul jenius yang justru membawa kita semua untuk lebih memahami dengan mudah dan lebih kaya tentang ajaran Kristus. Makanya surat-surat Rasul Paulus itu sangat berharga. Jadi kita harus mengerti ajaran Kristus seperti apa. Sebab dikatakan di sana, setiap orang yang tidak tinggal dalam ajaran Kristus tetapi yang melangkah keluar dari situ, ya saudara kalau tidak tahu ajaran Kristus seperti apa, saudara akan tidak sadar melangkah keluar. Nggak sadar melangkah keluar. Kenapa kok garis batasnya lapangan sepak bola itu begitu jelas? Karena bola yang keluar tuh diteriaki out. Sekarang coba kalau garis batasnya tuh fiktif. Main sepak bola, pemain sepak bola bilang, ayo mana garis batasnya? Oh nanti garis batasnya online. Garis batas online itu gimana? Pokoknya online lah ada. Ketika bola keluar dari sana, lawan bilang keluar, out. Pemain sini, enggak out. Garis batas lapangan bulu tangkis jelas supaya tahu keluar atau enggak. Sekarang kalau saudara tidak tahu jelas garis batas pengajaran Kristus, bisa-bisa saudara tidak sadar. Senyum-senyum saudara, tapi saudara sudah berada di luar. Kehilangan Bapa, kehilangan Kristus. Saya enggak lagi marah-marah ya. Cuma lagi kesel gitu sama semua. Matius 24 ayat 6 sampai 8. Hal kedua. Matius 24 ayat 6 sampai dengan 8. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang.
Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Gelombang yang pertama adalah gelombang penyesatan, kebohongan, ketidakbenaran, pemurtatan. Itu tanda yang pertama. 4 hal besar yang akan terjadi. Pertama adalah gelombang. Dan gelombang ini tidak akan selesai. Akan terus terjadi gelombang ini. Makanya Tuhan Yesus tidak katakan ini akan selesai. Enggak. Gelombang kedua adalah gelombang perang. Gelombang kekacauan. Gelombang pertentangan. Permusuhan di antara bangsa atau kelompok manusia. Disertai dengan lebih heboh lagi, suasananya lebih dramatikal, lebih drama lagi, yaitu adanya apa? Bencana alam. Gempa bumi, banjir. Ada kelaparan, ketidakstabilan perekonomian, kekacauan sosial. Kita sudah merasakannya loh sekarang. Gelombang perang ini menunjukkan apa? Gelombang pertentangan, permusuhan itu menunjukkan apa? Akan lebih banyak permusuhan antara satu kelompok dengan kelompok lain. Dengan berbagai macam alasan. Dengan berbagai macam alasan. Dan kalau saudara melihat situasi seperti ini, saudara mengerti kuasa kegelapan ada di balik semua ini. Yang menimbulkan percekcokan. Percekcokan itu bisa dimulai dari kelompok kecil, keluarga. Anggota keluarga satu dengan yang lain terjadi percekcokan, pertentangan karena berbagai macam alasan. Berbagai macam alasan yang sebetulnya tidak harus menimbulkan percekcokan. Antara keluarga besar, percekcokan terjadi. Papanya meninggal. Dan meninggalkan, dianggap oleh anak pertama meninggalkan warisan. Anak kedua yang tinggal bersama papa bilangnya, enggak, papa enggak meninggalkan apa-apa. Bohong kamu. Pasti papa meninggalkan warisan dan kamu makan semua warisan itu. Padahal memang papanya enggak meninggalkan warisan kecuali kolor aja. Enggak percaya. Akhirnya apa? Saudara putus pecah. Untuk apa? Untuk urusan yang konyol. Jadi gimana? Keributan itu bisa terjadi karena berbagai macam hal. Belum lagi keributan-keributan untuk masalah-masalah yang sensitif. Masalah apa? Masalah suku, agama, ras. Masalah antar golongan. Belum lagi kalau nanti ada muncul pemilihan umum, masalah antar pendukung. Pendukung sepak bola aja bisa berkelahi, apalagi pendukung politik. Coba saudara lihat ini semua, ini adalah luar biasa. Perang dunia pertama di Eropa terjadi selama 4 tahun. Tahun 1914 sampai 1918. Tahu saudara, perang dunia pertama itu hebat luar biasa. Enggak sama seperti perangnya gladiator Romawi, pakai pedang, pakai tombak, pakai panah. Enggak seperti itu. Kenapa bisa hebat? Karena mereka sudah mengalami revolusi industri. Revolusi industri tahun berapa? 1750 sampai dengan 1850 dimulai dari Inggris. Menyebar ke Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang, dan akhirnya seluruh dunia. Revolusi industri, namanya juga revolusi, bukan evolusi. Revolusi itu berarti perubahan yang mendadak. Kalau evolusi itu pelan-pelan. Makanya orang percaya evolusi dari monyet jadi orang. Enggak, hari ini saudara beli monyet di pasar hewan, terus saudara ikat, tiba-tiba jadi orang dia. Enggak kayak gitu, itu revolusi namanya. Evolusi. Itu terlalu orang itu. Percaya ya monyet jadi orang. Saya tahu yang monyet ke orang-orangan hanya Hanoman. Ya di wayang. Anila, Anggada, ya, Sugriwa, Subali, itu ya kelompok-kelompok monyet.
Jangan jelasin itu, nanti lama. Jadi perang dunia ini mengapa hebat? Perang dunia pertama, Jerman lawan sekutu, Inggris, Prancis, Rusia ditambah Amerika Serikat. Kenapa? Karena peralatan perangnya modern. Nggak usah pakai panah, pakai tembak selesai, pakai ranjau beres. Banyak diproduksi dalam revolusi industri itu, pesawat-pesawat yang dulunya nggak pernah ada. Dulu nggak pernah ada perang di udara. Zamannya Romawi, ya, orang Galia lawan Romawi, kalah Romawinya kan kalau di dalam komik. Itu perangnya apa? Di darat. Ini perang di udara. Bukan perang di udara saja, perang di laut. Kalau perang di laut, di kapal laut sering zaman dulu. Orang-orang Viking sering sekali perang di laut. Tapi bukan itu, perang di bawah laut, kapal-kapal selam. Hasil dari apa? Dari revolusi industri. Artinya apa? Teknologi yang melatar belakangi. Kemajuan teknologi bisa menjadi sesuatu yang positif bagi kehidupan manusia, tapi juga bisa menimbulkan kehancuran bagi manusia. Perang dunia pertama. Perang dunia kedua, Jerman lawan sekutu. Jerman itu ya luar biasa ya. Kejamnya luar biasa, menganggap dirinya adalah manusia-manusia unggul. Dan dia sangat benci orang Yahudi, sehingga ada peristiwa Holocaust yang terkenal, lebih dari 13 juta jiwa orang Yahudi yang dibunuh. Korban perang dunia kedua. Perang dunia kedua kita juga agak sedikit mengalami, karena berakhir di dalam tahun 1947, 48, 45 sebetulnya, waktu Nagasaki dan Hiroshima dibom oleh oleh Amerika Serikat. Selesailah sudah, itu kan perangnya. Nah itu tuh menimbulkan 70 juta jiwa yang mati. Di antara 70 juta jiwa itu 50 juta orang awam, bukan tentara. Jadi dari 70 juta jiwa 20 juta saja yang tentara. Yang 50 juta justru lebih banyak adalah penduduk biasa. Kenapa bisa menjatuhkan bom di Hiroshima, Nagasaki? Karena teknologi. Zaman dulu mana ada, tinggal pencet dit, ya, Fat Boy, namanya Fat Boy kalau nggak salah, bom itu, set, blum, menghasilkan ledakan berbentuk awan jamur yang terkenal itu. Dan orang-orang itu kena radioaktif semua dengan radius yang sangat lebar. Bayi-bayi cacat, orang dewasa saja banyak yang cacat. Atau mati, lebih parah lagi. Kenapa? Teknologi. Tapi teknologi tahun 1945 sudah kuno, saya beritahu pada saudara. Sudah kuno. Sekarang tahun berapa? 2021, teknologinya sudah lebih maju. Kalau perang dunia pertama didukung oleh revolusi industri, teknologi bisa luar biasa. Perang dunia kedua bisa luar biasa karena teknologi maju. Saudara bisa bayangkan perang dunia ketiga. Ketika teknologi sudah sangat maju. Sekarang Cina menyiapkan armada drone. Drone buat kita kan masih buat main-main. Drone buat kita tuh dibawa terbang ke mana? Di lapangan. Terus teman kita yang lagi makan bakso lewati drone, buat gitu-gitu kan. Atau paling-paling buat foto prewed pakai drone. Artinya yang menikah di bawah, drone-nya di atas, foto pakai drone ya kan. Foto-foto, pemandangan-pemandangan seolah-olah dari atas pesawat. Tapi Cina sudah menyiapkan drone itu untuk tentara-tentara perang. Kalau drone itu ditembak satu, tidak ada yang mati dari pihak tentara mereka. Drone rusak satu. Tapi kalau drone itu tidak berhasil ditembak, dia membawa rudal, peluru kendali yang bisa mendeteksi panas untuk mengejar lawan. Kita betul-betul membutuhkan Avenger. Itu kesimpulan dari khotbah ini.
Pak Andri sesat katanya gitu. Iya dah, film Avenger gak ada lagi. WandaVision mana gak bagus. Lucu-lucuan lagi, masa superhero lucu-lucuan. Iya, udah kita nggak usah bahas itu. Jadi kita lihat di sini, ketika Tuhan Yesus berkata, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Nggak boleh gelisah. Jadi kalau saudara lihat drone lagi terbang, saudara jangan sembunyi. Oh jangan-jangan itu membunuh saya. Jangan gelisah, jangan takut. Sebab semuanya itu harus terjadi. Perhatikan di sana, harus terjadi. Berarti tidak ada yang gagal. Tetapi itu belum kesudahannya. Itu belum sampai pada kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Maksudnya kelompok orang melawan kelompok orang. Kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Kenapa kok dijadikan satu ayat itu? Karena bangsa melawan bangsa ini menghasilkan peristiwa-peristiwa buruk yang lain, antara lain kelaparan. Sekarang Amerika bersih tegang sama Cina. Ini bukan hal yang lucu loh, bukan hal yang baik. Ini hal yang serius loh. Kalau mereka dua-duanya marah, dua-duanya baper, gimana coba? Gajah berkelahi melawan gajah, pelanduk mati di tengah. Itu peribahasa zaman dulu, saya dapat 10 itu dulu, bahasa Indonesia. Kita ini cuma pelanduk, bisa gawat ini kalau gajah lawan gajah. Mereka mempersiapkan, nah yang sudah kita tahu saja sudah ngeri, apalagi yang kita belum tahu. Mereka mungkin punya senjata-senjata rahasia yang disembunyikan di kolong pertahanan mereka. Yang sudah ketahuan ini tentara drone ini. Tapi mungkin ada yang lebih dahsyat dari itu. Saudara jangan ngira loh bahwa tenaga nuklir itu masih digunakan untuk senjata nuklir. Dan belum lagi senjata virus atau senjata biologis yang sifatnya lebih berbahaya. Dunia kita ini saat ini sedang berada dalam situasi seperti itu yang sangat mengerikan. Hal yang ketiga, Matius 24 ayat 9 sampai 13. Saya ini mencoba untuk tidak terburu-buru di bagian akhir sebab saya banyak dikritik oleh keponakan-keponakan saya, Pak. Om, kalau khotbah itu kok kelihatannya yang bagian akhir terburu-buru ya. Iya memang ngejar target. Matius 24 ayat 9 sampai 13. Matius 24 ayat 9 sampai dengan 13. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Gelombang yang ketiga adalah gelombang kekacauan dan kerusakan spiritualitas dan keimanan manusia dengan berbagai macam cara. Ini gelombang juga. Gelombang kekacauan dan kerusakan spiritualitas dan keimanan manusia dengan berbagai cara. Dikatakan di sini, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Yang menyerahkan ini siapa? Yang menyerahkan ini saudara seiman sendiri. Apakah mereka benci secara pribadi? Oh bukan. Mereka tidak suka kepada aliran-aliran tertentu, doktrin tertentu. Sehingga orang Kristen bisa melawan orang Kristen dan menyerahkan orang Kristen itu, melaporkannya sebagai macam-macam tuduhan. Kalau saudara lihat di YouTube saat ini, begitu banyak pendeta mencerca pendeta lain. Ada pendeta di Kalimantan yang didapat
mendapat karunia penyembuhan dengan luar biasa dari Tuhan. Tapi cara penyembuhannya aneh. Nggak seperti Petrus, nggak seperti Yohanes, nggak seperti Paulus. Aneh caranya. Dan yang sudah disembuhkan terbukti begitu banyak termasuk orang-orang non-Kristen. Tapi banyak pendeta yang nggak suka dengan dia dan menghujat dia dengan berbagai macam hal. Kenapa? Dia pakai cara yang aneh. Kan saya sudah bilang tiap orang ada gilanya sendiri-sendiri. Biarinlah dia gila tapi dia menyampaikan kabar kebenaran. Biarinlah dia aneh, itu caranya dia. Tapi buktinya Tuhan bekerja melalui dia. Jadi saudara perlu mengerti hal ini. Jangan sampai kita terbawa. Dan akhirnya kita terpengaruh. Dikatakan di sana. Dan banyak orang akan murtad. Dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Hati-hati, ini gelombang murtad bakal banyak. Gelombang orang menerima Yesus, saudara dengar, saudara lihat, saudara terima berita. Kalau itu bukan hoax, saudara akan menerima orang ini pemimpin di agama apa, menjadi Kristen. Puji Tuhan, kan kita katakan gitu. Mudah-mudahan itu bukan hoax. Tapi yang murtad juga banyak. Yang murtad dari pengajaran Kristus, meninggalkan Tuhan Yesus. Hati-hati. Ini ditulis oleh Tuhan Yesus di sini, dikatakan oleh Tuhan Yesus, ditulis oleh kitab suci. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan, saling membenci. Tuhan Yesus saja coba diserahkan oleh siapa? Oleh orang Yahudi. Sesama bangsanya. Yesus kan orang Yahudi. Diserahkan oleh siapa? Yahudi. Yesus agamanya apa? Saudara jangan salah loh. Tuhan Yesus bukan orang Kristen. Tuhan Yesus itu beragama Yahudi, Yudaism. Siapa yang menyerahkan Yesus? Orang Kristen? Bukan. Orang Islam? Bukan. Orang Buddha? Bukan. Yang menyerahkan Yesus untuk disalib adalah orang Yudaism. Orang beragama Yahudi. Jadi kalau saudara lihat di sini, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini benar adanya. Oleh sebab itu kita perlu perhatikan. Dikatakan selanjutnya pada ayat 11 nih. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ini bukan bicara lagi soal penyesatan yang tadi. Tapi dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Makanya firman Tuhan katakanlah, kembalilah ke kasihmu yang mula-mula. Bukan artinya kembali ke mantan, bukan loh. Artinya itu kembali mengasihi Tuhan seperti pada saat kita pertama kali mengenal Tuhan. Mengasihi Tuhan sepenuhnya. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kuncinya di situ nanti. Tapi kalau di sini kita lihat gelombang kekacauan dan kerusakan spiritualitas dan keimanan manusia ini akan terjadi. Jangan sampai gelombang ini menggoyahkan kita. Ingat khotbah yang kemarin? Iman itu bisa tidak stabil. Jangan sok ngejago seolah-olah imanmu itu stabil. Jangan sok ngejago. Iman itu bisa tidak stabil. Seperti yang dialami oleh Petrus, seperti dialami oleh Thomas. Dengarkan khotbah yang minggu lalu. Kita harus waspada dengan situasi-situasi seperti ini. Kita harus, dikatakan pada ayat 13, harus bisa bertahan sampai pada kesudahannya. Harus bisa bertahan kita. Gimana caranya bisa bertahan? Saudara harus benar-benar dekat dan berpegang kepada Tuhan Yesus. Saudara benar-benar harus hidup berdasarkan firman Tuhan. Makanya saya katakan jangan tinggalkan ibadah. Kalau saudara bisa dengarkan rekaman khotbah, kalau saudara bisa mengikuti live streaming, ini hanya karena terpaksa. Tapi kalau bisa saudara datang di sini dan dengar langsung. Karena ada satu kuasa firman Tuhan yang keluar dari saya yang sampai kepada saudara pagi hari ini. Pasti, saya jamin. Saudara tidak mempunyai hati yang tebal dan bebal, tidak.
Saudara dengar firman Tuhan ini. Ini akhir zaman ini. Sudah waktunya, sudah sangat dekat waktunya. Kalau saudara tidak hidup benar sekarang, maka tidak ada waktu lagi untuk hidup benar. Kalau saudara tidak melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh sekarang, maka tidak ada waktu lagi untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau saudara tidak bisa bertahan sampai akhir, saudara akan hilang di tengah jalan. Bertahanlah sampai akhir. Ayat yang terakhir di sini, Matius 24 ayat 14. Tanda yang keempat apa? Matius 24 ayat 14. Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ada 4 hal besar yang akan terjadi menjelang kesudahan dunia. Tuhan Yesus menyatakan hal ini. Pertama adalah gelombang penyesatan. Kebohongan, ketidakbenaran, pemurtatan akan terjadi. Kedua, tanda yang kedua adalah gelombang perang, kekacauan, pertentangan, permusuhan di antara bangsa dan kelompok manusia, disertai dengan bencana alam, kelaparan, ketidakstabilan perekonomian, dan kekacauan sosial. Gelombang ketiga adalah gelombang kekacauan dan kerusakan spiritualitas dan keimanan manusia dengan berbagai macam cara. Dan gelombang yang keempat adalah gelombang pemberitaan Injil. Dikatakan di sini, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi Injil akan disampaikan bagi seluruh bangsa, memenuhi apa yang menjadi perintah Tuhan Yesus, jadikan seluruh bangsa muridku. Dulu Alkitab hanya berbahasa Ibrani, Yunani, bahasa aslinya atau bahasa Inggris. Kita punya terjemahannya di dalam bahasa Indonesia. Sekarang bukan cuma bahasa Indonesia, bahkan bahasa suku-suku di Indonesia. Alkitab sudah dibuat berdasarkan bahasa suku-suku di Indonesia. Alkitab sudah dibuat berdasarkan bahasa-bahasa dunia. Saya punya satu Alkitab yang terdiri dari bahasa-bahasa dunia. Bahasanya aneh-aneh benar-benar. Bahasanya aneh-aneh. Gak usah bahasa dunia sebetulnya. Bahasa dari Afrika, suku-suku di sana. Bahasa Tagalog saja aneh loh. Tetangga kita Filipina. Bukan cuma itu, bahasa daerah saja aneh. Bahasa daerah kita ini, suku-suku di kita ini aneh-aneh bahasanya. Dan kalau saudara baca itu, kita nggak ngerti apa-apa. Sama seperti orang-orang itu juga tidak mengerti ketika baca Alkitab bahasa Indonesia. Sama seperti orang-orang itu tidak mengerti ketika baca Alkitab bahasa Inggris. Apalagi Ibrani, Yunani. Tapi sekarang sudah disampaikan dalam bahasa mereka. Bahasa ibu istilahnya, bahasa mereka. Mudah mereka menangkap berita Injil dan dinyatakan di sini bahwa Injil disampaikan untuk semua bangsa. Ini sudah terjadi. Tolong saudara cari tahu daerah mana yang belum terima Injil. Daerah ya, bukan orang. Kalau orang kita sulit. Daerah mana? Nanti saudara akan kagum bahwa seluruh dunia sudah terima Injil dengan bahasa-bahasa mereka masing-masing. Apa artinya? Artinya ini saudara baca ya 24. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudara lihat semua ini kalau tanda-tanda akhir zaman tuh gini. Tuhan Yesus menjelaskan tentang tanda kesudahan dunia dengan sangat ringkas. Karena tidak mendetail, dengan sangat ringkas. Tapi kalau saudara pegang, pelajari ini, maka saudara tahu sekarang ini sudah saatnya akhir zaman. Dan sebentar lagi nafiri Allah berbunyi. Orang yang mati di dalam Tuhan Yesus akan dibangkitkan, diangkat ke awan-awan, menjumpai Yesus yang turun dari surga untuk bertemu dengan jemaat Tuhan di awan-awan. Lalu kita yang masih hidup diubahkan seketika dengan tubuh kemuliaan, naik menyambut Yesus di awan-awan. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita nyanyikan lagu Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku.
Bapa melewati semua. Sekali lagi kita katakan bersamamu Bapa melewati semua. Teguhkan hatiku. Oh, Engkau yang berfirman. Anugerahmu besar melimpah. Anugerahmu besar melimpah. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena kami adalah jemaat akhir zaman. Berarti kami sebentar lagi akan bertemu dengan Tuhan Yesus kami yang sudah menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa, tidak lama lagi Engkau akan menjemput kami. Kami tidak perlu menunggu terlalu lama untuk kedatanganmu kedua kali, karena kami adalah jemaat-jemaat akhir zaman. Dan kami percaya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan adalah kebenaran yang sesungguhnya, dan itu akan terjadi. Tapi kami tahu Tuhan, pertolongan-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Perlindungan-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menjagai kami. Engkau adalah gembala yang baik. Termasuk ketika kami saat ini menjelajah di tengah-tengah masa akhir zaman yang penuh dengan kerja kuasa kegelapan. Kami tidak takut bahaya, karena gada dan tongkat-Mu itulah yang menghiburkan kami. Terima kasih Bapa. Kami mempunyai Tuhan Yesus, juru selamat kami yang sempurna. Kami mengucap syukur mempunyai Bapa yang mengasihi kami. Dan kami mengucap syukur Engkau sudah kirimkan Roh-Mu yang kudus, Parakletos, penolong yang sebenarnya bagi kami. Terima kasih Bapa. Terpuji nama Allah. Kami akan terus berjalan bersama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Ya, nanti sesudah ibadah ini harap mereka yang melayani dalam menyanyi, baik pemimpin pujian, backing vokal, semua bisa kumpul sebentar karena ada pertemuan singkat dengan Pak Junius dan juga Ibu Lian sebentar saja. Jadi harap tinggal sebentar. Lalu ini sampaikan juga sebelum saya lupa ini, nanti tanggal 2 hari Minggu akan ada persekutuan wanita setelah ibadah. Jadi setelah ibadah akan dilanjutkan dengan persekutuan wanita. Saya akan membawakan satu hal yang sangat-sangat memberkati pasti kepada para wanita, yaitu belajar dari Hana. Hana ini bukan teman saudara ya. Bukan ada teman saudara yang namanya Hana, bukan dia. Hana, benar-benar Hana yang di Alkitab. Ya.
Ya, kita akan belajar dari Hana dan itu pasti kita akan kupas tokoh ini. Dia adalah orang biasa. Tapi permasalahannya luar biasa untuk kehidupannya. Dan apa yang terjadi padanya adalah satu hal yang luar biasa. Bagaimana seorang biasa ketika berhadapan dengan masalah dalam kehidupannya dan bisa mendapatkan mujizat yang luar biasa. Permasalahan adalah awal sebuah mujizat. Saudara perhatikan, Tuhan Yesus melakukan mujizat ketika orang itu sudah lumpuh atau ketika orang itu sudah buta sejak lahir, ketika orang itu sudah mati, baru mujizat terjadi. Jadi masalah itu adalah pintu untuk masuk ke dalam kehidupan mujizat. Kita bisa ikuti acara ini pada minggu depan, tanggal 2. Dan juga saya ingatkan, minggu depan kita akan menerima perjamuan kudus. Siapkan diri kita masing-masing untuk perjamuan kudus. Siapkan diri kita masing-masing untuk menyampaikan persembahan persepuluhan. Ya, persembahan persepuluhan dan perjamuan kudus pada minggu depan. Persiapkan diri supaya berkat dan kuasa, ya, perjamuan kudus dan juga berkat dari persepuluhan bisa kita terima. Ingat, itu semua kita lakukan bukan sebagai kebiasaan, tapi ini adalah suatu hal yang betul-betul menjadi saluran berkat bagi kita, khususnya bagi kepentingan kita. Hadirilah persekutuan The Lantern dalam acara Q&A dengan tema Negative Thinking. Dibawakan oleh Evangelis Junius Gulo, yang Pak Junius, pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021. Negative thinking. Ini bagi mereka yang ingin hadir juga boleh ya. Jam 6 petang di sini. Ajaklah teman-teman dari kaum muda ini dan saudara-saudara yang atau saudara-saudara kandung atau saudara-saudara keluarga yang mau ikut menikmati dalam kebersamaan persekutuan The Lantern. Ya. Kemarin sudah dibawakan ruang kudus, itu hadir kira-kira 100 orang. Ya, jadi sangat memberkati ya. Jadi ada pemimpin pujian, ada pemain musik, ada satu orang yang hadir di sana. Ya, orang itu mewakili 100 orang. Tuhan. Lalu bagi ya persiapan untuk perjamuan kudus sudah saya sampaikan. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan khusus dapat membaca di warta jemaat untuk apa saja. Tapi minta tolong ya, persembahan khusus ini diberi tulisan untuk apa gitu ya. Apakah untuk membeli mic clip on atau gimana atau apa ya, sini saudara pilih yang mana. Masukkan ke amplop persembahan khusus dan masukkan ke kotak persembahan khusus, atau bisa juga ditransfer melalui bank, tapi tetap ditulis untuk apa supaya saya nggak bingung ya. Kalau saudara nulis untuk keperluan yang ada, saya akan gunakan dengan lebih bebas sih memang, tapi mungkin nggak sesuai dengan apa yang saudara inginkan karena saya akan gunakan untuk keperluan operasional yang saat ini memang besar ya. Dan bagi jemaat online atau jemaat yang ikut live streaming ingin memberikan persembahan, persepuluhan maupun persembahan khusus ataupun persembahan kolekte, masukkanlah atau kirimkanlah melalui nomor rekening yang tertera pada akhir dari ibadah live streaming ini, atau saat ini mungkin muncul juga ya di live streaming ini. Kirimkanlah ke sana ya. Dan nanti akan saya doakan. Tolong ditulis dari siapa dan untuk apa, khususnya untuk persembahan khusus. Jangan lupa acara Zoom hari Jumat memahami ayat-ayat Alkitab, tetap jam 7 malam. Dan ini adalah acara yang penting karena ini adalah acara yang santai tapi isinya pengajaran. Jadi saya percaya saudara akan mendapat berkat yang luar biasa. Saya sendiri dapat berkat luar biasa dari acara ini, melalui semua apa yang kita bahas di sana. Dan kebaktian anak, tolong ya anak-anak kalau lagi ibadah anak, tolong diperhatikan supaya mereka mengikuti ibadah anak dengan sungguh-sungguh. Dan ketika acara Zoom santai bersama,
anak yang sedang mengikuti acara Zoom jangan dimarah-marahin. Itu karena dilihat oleh kita semua. Ini kalau lagi dimarah-marahin si anak ini gitu ya, kasihan banget gitu ya. Dimarahinnya sebelumnya. Ya, sebelumnya boleh marahin. Kamu harus ikut sungguh-sungguh ya. Mana HP kamu? Jangan main HP gitu. Ya, oke, itu aja ya. Pengumuman dari saya. Tuhan memberkati, puji Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Kepada Bapak Ibu yang ada di tempat ini dapat langsung memberikan persembahan melalui kantong-kantong persembahan yang sebentar akan beredar. Sementara untuk Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini melalui channel YouTube ataupun live streaming, Bapak Ibu dapat menyampaikan persembahan melalui nomor rekening yang sudah tertera pada layar Bapak Ibu sekalian. Kita akan angkat satu pujian, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. beribadah, untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, dan untuk terlebih untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Semua oleh karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan bagi hidup kami, sehingga pada pagi hari ini kami dapat menerima semua kebaikan Tuhan daripada kebenaran-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau akan terus mempersiapkan hidup kami untuk berada di akhir zaman ini, dan kami semakin hidup di dalam kebenaran Tuhan, kami semakin mengasihi Tuhan, kami semakin hidup seturut dengan firman-Mu ya Tuhan, seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih buat hamba-Mu Pastor Andri yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami semua pada pagi hari ini. Tuhan terus pakai hamba-Mu lebih dahsyat dan luar biasa lagi dengan pengurapan yang khusus yang baru daripada Tuhan. Bapak, terima kasih di depan kami sudah ada persembahan yang sudah dibawa di hadapan Tuhan oleh jemaat-Mu pada pagi hari ini. Kiranya juga Tuhan pada pagi hari ini Engkau dapat memberkati dengan berlimpah kali ganda di dalam segala hal bagi kehidupan jemaat-Mu di tempat ini, di dalam usaha keluarga mereka, apapun yang mereka buat, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapak, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Jika ada jemaat Tuhan yang sedang berbeban berat menghadapi pergumulan hidup, yang sedang membutuhkan jawaban doa pada hari ini kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong berikan jawaban tempat pada waktu, dan Tuhan
memberikan pertolongan di mana mereka sedang menghadapi pergumulan hidup, persoalan apapun. Tuhan berikan pengharapan, bangkitkan iman mereka untuk terus melihat rencana Tuhan yang dahsyat dan luar biasa di setiap persoalan yang sedang mereka hadapi. Bapa dalam surga, yang sedang sakit, yang sedang mengalami gangguan kesehatan, kami berdoa dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pulihkan, berikan kesembuhan, pemulihan daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan terus seluruh jemaat Tuhan pada pagi hari ini di dalam perlindungan Tuhan, di dalam pertolongan Tuhan yang dasar luar biasa. Kami berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan pulihkan, Tuhan terus tolong bangsa ini. Berkati Presiden kami Bapak Jokowi Tuhan di dalam memimpin bangsa ini, sehingga berikan hikmat yang khusus, yang baru daripada Tuhan, sehingga hamba-Mu Pak Jokowi dapat mengarahkan bangsa ini semakin hari semakin mengalami kemajuan. Dan terus kami berdoa supaya pintu-pintu penginjilan di negara ini, di Indonesia, dapat terbuka dengan bebas ya Tuhan, sehingga banyak orang dimenangkan untuk Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah dari tempat ini, kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami. Bahkan mungkin kami akan pulang ke rumah kami masing-masing dengan bertemu dengan keluarga kami. Tuhan tolong sertai kami senantiasa, sertai kehidupan kami setiap hari, sehingga kami dapat bersuka cita melewati hari-hari kami dengan kekuatan dan pertolongan dan perlindungan daripada Tuhan. Tutup bungkus kami Tuhan dengan kuasa darah Yesus, sehingga satupun di antara kami tidak ada hal-hal yang buruk yang terjadi yang tidak bersumber daripada Tuhan sendiri. Dan Tuhan Yesus terlebih-lebih terhadap virus corona, Tuhan berikan perlindungan ekstra buat kami. Kami berdoa tidak ada satupun di antara kami yang hadir di ruang ini maupun yang sedang berada di rumah yang terpapar oleh virus corona ya Tuhan. Kami akan diberikan perlindungan oleh Tuhan senantiasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka hati dan menerima berkat daripada Tuhan. Diberkatilah engkau ketika engkau masuk, diberkatilah engkau ketika engkau keluar. Apapun yang dikerjakan oleh tanganmu dibuat berhasil oleh Tuhan. Engkau semakin naik dan bukan semakin turun. Engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kasih, sukacita, damai sejahtera dan persekutuan daripada Roh Kudus senantiasa menyertai setiap langkah dan seluruh kehidupan kita, mulai saat pada pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur buat pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Silakan duduk, kita bersaat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.